Selamat datang di channel Tim Berangkat. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi dasar tentang Premiere Pro bagi pemula nih. Kita awali dengan perkenalan toolbars, lalu workspace, dan yang terakhir adalah langkah awal pembuatan sampai proses rendering. Oke, langsung aja kita mulai dari toolbar. Toolbar. Oke, di sini sudah ada toolbar. Yang pertama ialah Selection Tool. Ini berfungsi untuk memilih atau menggeser salah satu atau beberapa klip pada timeline. Ini timeline ya, guys. Dan seterusnya di sini ada Track Selection Tool. Dan Track Selection Tool ini memiliki dua macam, yaitu apabila saya tekan, akan muncul dua jenis, yaitu kanan dan kiri. Mereka itu berfungsi untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa arah track. Berarti yang ini kanan, yang ini adalah kiri. Selanjutnya, ini adalah Ripple Edit Tool. Fungsinya itu untuk menyesuaikan titik edit serta memindahkan klip lainnya dalam timeline agar menjadi seimbang. Kalau di sini rolling edit tool itu adalah berfungsi untuk menyesuaikan titik di antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Dan di bawahnya lagi itu adalah stretch tool, berfungsi untuk mengubah durasi klip dengan mempercepat atau memperlambat durasi speed pada video yang akan dimasukkan di timeline ini. Kalau di sini ada Razor Tool. Razor Tool itu simpelnya adalah berfungsi untuk memotong video atau audio di timeline. Dan seterusnya, ini ada Slip Tool. Slip Tool berfungsi memindahkan klip ke dalam maupun keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan tanpa mempengaruhi sisa timeline. Kalau kita ituin lagi, kita tekan, di sini ada Slide Tool. Slide Tool itu berfungsi untuk memindahkan klip video secara bolak-balik kepada timeline. Di sini kita ada Pen Tool. Pen Tool itu berfungsi untuk membuat arkor pada klip. Tool ini juga berfungsi untuk membuat klip menjadi transparan hingga 100%. Kalau kita tekan lagi, ada Rectangle Tool, itu berfungsi untuk bikin shape di sini. Dan di sini juga ada Eclipse Tool. Nah, ini fungsinya sama aja kayak Rectangle Tool. Mereka sama-sama buat shape. Tapi tuh, kalau yang ini beda, dia itu oval. Di sini ada Hand Tool, berfungsi untuk menggerakkan tampilan pada timeline secara horizontal maupun vertikal. Kalau di sini ada Zoom Tool, berfungsi untuk memperkecil atau memperbesar tampilan pada timeline. Kalau ini adalah Type Tool. Ini fungsinya buat nulis-nulis di layar. Dan ini adalah Vertical Type Tool. Ini simpelnya kayak Type Tool, tapi versi vertikalnya gitu. Jadi kalau kita masukin, tulisannya auto kayak lurus gitu loh di bawah. Kayak ke bawah ke atas gitu. Lanjut ke bagian Workspace. Beberapa workspace yang bisa kita lihat, yaitu pertama ada Source Monitor, yaitu berfungsi untuk meninjau klip media sumber individual. Dan kita di sini ada Program Monitor, yaitu fungsi untuk melihat hasil akhir dari urutan atau sekuen yang sedang disusun atau diedit di timeline. Di sini ada Project Panel. Ini Project Panel, yaitu berfungsi untuk bertindak sebagai pusat penyimpanan dan organisasi untuk semua file media, seperti video, audio, dan gambar, yang diimpor ke dalam proyek.
Dan di sini juga ada media browser, yaitu digunakan untuk menelusuri dan mengimpor file. Ini ada timeline, memiliki fungsi area kerja utama di mana klip video dan audio disusun, diatur, dan dimanipulasi secara berurutan waktu untuk membangun sebuah cerita video. Selanjutnya, kita mulai melakukan proses langkah-langkah membuat video dari awal sampai akhir. Yang pertama, tentunya kita membuka Adobe Premiere Pro dulu. Kita sudah masuk ke dalam Premiere Pro-nya, kita bisa ke New Project, klik, lalu kita ubah judulnya menjadi Basic. Lalu di sini juga ada lokasi. Lokasi itu kita bisa pilih ke tempat folder yang kalian inginkan. Manfaat dari location itu sendiri adalah ketika kita render sebuah video, maka video itu akan ke-download ke folder yang kita taruh di sini. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke panel project, klik kanan, lalu impor. Kita akan mencari videonya di sini. Lalu kita pencet open, dan lalu kita drag ke timeline. Videonya. Setelah videonya sudah di-drag, kita akan memotong videonya dengan menggunakan razor tool, yaitu yang berada di sini. Kita bisa potong, yaitu kita memencet Shift, dan ya. Untuk mengembalikannya, kita pencet V, lalu kita select semua dengan menggunakan Shift lagi, hapus, lalu kita pencet Shift dan Delete untuk ripple delete. Nah, lalu kita akan menambahkan background musik. Kita klik kanan lagi di panel project, lalu impor, dan cari video musik yang kalian inginkan. Lalu kita pencet open, dan kita drag lagi ke sini. Nah, ini kan kepanjangan. Kita tinggal potong lagi, dan shortcut-nya adalah C. Lalu kita ke V, hapus. Kita akan dengar. Nah, sound-nya kan ini terlalu keras ya. Untuk masalah ini, kita ada solusi, yaitu kita select sound-nya dan kita klik kanan, dan kita akan mencari namanya audio gain. Klik audio gain. Audio gain ini kita ubah menjadi negatif. Contohnya seperti negatif 10, dan oke. Kita bisa dengar hasilnya. Suara audio dari sini akan mengecil. Lalu kita akan ke type tool. Sesudah memencetnya, kita langsung ke monitor dan klik untuk mengetik judul untuk videonya. Di sini aku akan nulis modul.
Lalu kita akan ke grafik dan pencet Essential Graphic. Di sini kalian bisa atur Align dan Transform-nya. Di sini aku bakalan pencet ini. Kita akan ketengahin tulisannya. Dan aku bakalan ubah font-nya. Di sini kalian juga bisa ubah warnanya. Di sini kayak aku bakal warnain jadi warna biru. Dan juga kalian bisa apa? Tambahin stroke ya. Kita hapuskan. Lalu kita cek untuk memotong modulnya. Aku akan ambil segini. Dan V untuk kembali dan hapus sisanya. Apabila sudah, kita klik modulnya dan kita ke Effect Controls. Kita menuju ke Opacity. Di Opacity, kita nyalakan toggle Anymotion-nya. Sebelum itu, kita kesinikan dulu detiknya. Lalu kita baru nyalakan. Di sini kita ada namanya keyframe. Di sini kita tambahkan keyframe-nya lagi dengan cara pencet ini. Lalu kita ubah keyframe yang belakang ini menjadi 0. Apabila masih terlalu jauh, kita bisa jaga jarak ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Apabila masih terlalu cepat, kita bisa tambahkan durasi seperti ini. Dan ubah titik ini. Lalu kita select keyframe ini dengan pencet Shift dan klik kanan dan tekan Easy In and Easy Out. Lalu sudah jadi. Di sini aku perpanjang saja. Lalu di sini kita akan mengekspor videonya. Ada beberapa cara. Cara pertama yaitu manual. Kita ke file dan akan pencet export. Ya, terus kita akan memilih media. Untuk option kedua, kita bisa langsung pencet Ctrl sama M. Yaitu kita Ctrl M. Lalu akhirnya kita sudah berada di export setting. Untuk di sini di format kita pilih H264 dan untuk reason kita akan pilih match source, height by red. Lalu untuk output name kita pilih folder yang kita inginkan. Lalu untuk export dan video, kita checklist dua-duanya. Apabila sudah dicek semua, kita bisa pencet enter. Lalu kita ke media. Akhirnya kita sudah masuk ke medianya. Dan ini adalah video yang kita akan render. Cara kita mendownloadnya yaitu pencet hijau ini.
Apabila sudah, kita klik linknya, dan akhirnya videonya sudah jadi. Ini adalah hasilnya.